Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Duma Azaki Amboro, Indri Fuzianti, Isabella Putri Suminar, Nova Melinda, dan Jara Wirunisa. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah manajemen proyek, di mana proyek kami adalah Dream Wedding. Pada presentasi ini mencakup analisis bisnis secara garis besar dan beberapa penjelasan singkat mengenai Dream Wedding itu sendiri. Pada presentasi kali ini juga kami melanjutkan dari presentasi sebelumnya, di mana pada presentasi kali ini kami menitik beratkan pada pembahasan bab 4 dan juga bab 5, di mana bab 4 adalah mengenai finansial, kemudian bab 5 mengenai rekomendasi dan tindak lanjut dari bisnis Dream Wedding ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai logo dari bisnis kami, yang mana kami memiliki dua logo, yang sebelah kiri warna hitam, yang kanan warna putih, di mana dua logo ini disesuaikan dengan kebutuhan periklanan dan produk-produk atau layanan dari Dream Wedding. Untuk logo sendiri kami mengangkat dari dua cincin yang saling berkesinambungan, di mana itu melambangkan komitmen dari calon klien kami, dan juga ada logo type Dream Wedding yang berarti kami ingin mewujudkan pernikahan impian untuk para calon klien kami. Selanjutnya, berkaitan dengan latar belakang mengapa kami memilih Dream Wedding ini untuk menjadi proyek kami. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi mendorong munculnya ide bisnis baru, terutama di bidang jasa dan layanan. Yang kedua, gaya hidup masyarakat modern yang ingin sesuatu simpel dan praktis, sehingga mereka itu menginginkan segala sesuatu yang instan dan tidak merepotkan atau membuang-buang waktu mereka. Kemudian yang ketiga, peluang bisnis jasa dan layanan untuk industri wedding organizer ini masih cukup besar, karena masih banyak wedding organizer yang belum menerapkan aplikasi atau teknologi seperti berbasis website pada bisnis mereka, yang hanya melakukan bisnis secara konvensional saja. Selanjutnya, berkaitan dengan kompetitor dijelaskan oleh Isabella. Selanjutnya, mengapa kami memulai bisnis wedding organizer itu? Karena adanya potensi pasar, di mana pernikahan itu menjadi tradisi dan merupakan peristiwa yang lekat dalam budaya Indonesia, dan merupakan sesuatu yang pasti selalu ada. Lalu, karena perubahan pola hidup masyarakat yang sibuk dan juga individualisme. Lalu, untuk kompetitor, kami membandingkannya dengan salah satu WO, yaitu Bintang Wedding Concept, yang menawarkan salah satu package-nya dengan harga 65 juta, yang terdiri dari catering sebanyak 350 pack, make up dan busana, dekorasi, dokumentasi, musik entertainment, MC, upacara adat daerah, dan juga ada bonusnya. Lalu kami dari Dream Wedding juga menawarkan package sebesar harganya itu 80 juta, dan kami menawarkan dengan berbagai value yang bisa diterima oleh calon pengantin. Salah satunya itu ada catering dengan 100 pack, make up dan busana, dekorasi, dokumentasi, dan dokumentasi wedding dan pre-wedding, musik entertainment, MC, upacara adat daerah, venue yang bisa berupa hotel atau gedung, dan juga tidak lupa itu ada bonusnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu ada di permodalan. Pertama, ada modal investasi yang 50%-nya ada dari catering. Dapat kita lihat di tabel bawah, catering ini ada biayanya adalah 15 juta, sehingga 50% dari 15 juta adalah 7,5 juta. Kemudian ada fixed cost, yaitu tanpa venue, boleh di next, operator. Dapat kita lihat di tabel yang atas bahwa ini adalah paket yang menggunakan venue, di mana venue-nya adalah 15 juta. Boleh kembali ke slide sebelumnya. Nah, jadi setelah dijumlah, selain venue, ternyata fixed cost-nya adalah 6.500.000, di mana jika dijumlahkan total modal investasi yaitu berjumlah 14 juta. Kemudian selanjutnya adalah modal kerja,
Di sini ada paket pernikahan rumahan, di mana isinya ada catering, make up dan busana, dekorasi, dokumentasi wedding dan pre-wedding, musik entertainment, MC, upacara adat daerah, yang jika di total jumlahnya adalah 21.500.000. Boleh next? Kalau tadi adalah paket pernikahan di rumahan, selanjutnya adalah paket pernikahan di gedung outdoor seperti di taman. Isinya sama, kurang lebih sama, cuma ditambah di venue yang paling bawah ini sebesar 15 juta. Dan setelah dijumlah, totalnya adalah 36.500.000. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan struktur pemodalan, di mana modal investasi kami yaitu 14 juta. Kemudian yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, kemudian ada modal kerja yang diambil dari paket terbesar, di mana yang sebelumnya adalah 21 juta, yang di sini ada 36 juta. Jadi kita pakai yang 36 juta, yang jika ditotalkan yaitu 50.500.000, di mana 27,72%-nya adalah modal investasi, 72,28%-nya merupakan modal kerja. Boleh di next? Untuk selanjutnya di sini ada biaya operasi. Pada biaya operasi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fixed cost, kemudian ada variable cost, dan juga total operation cost. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai fixed cost. Nah, apa sih fixed cost? Nah, fixed cost sendiri merupakan biaya atau pengeluaran yang bersifat tetap dan dibayarkan perusahaan dalam kondisi apapun. Pada Dream Wedding ini, fixed cost-nya terdapat 7. Yang pertama itu ada makeup dan busana, kemudian dekorasi, dokumentasi wedding dan pre-wedding, musik entertainment, MC, upacara adat daerah, dan juga venue. Di mana jika ditotalkan semuanya, fixed cost ini menjadi 21.500.000. Kemudian untuk variable cost, pada variable cost sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang besarannya dinamis. Nah, jumlahnya ini berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang dialami. Pada Dream Wedding sendiri, variable cost-nya ada catering senilai 15 juta. Kemudian untuk total operation cost di sini terdapat 2. Yang pertama itu ada biaya produksi senilai 36.500.000, di mana biaya produksi ini diambil dari harga paling tinggi dari paket pernikahan, yaitu paket pernikahan di gedung atau outdoor. Kemudian ada biaya operasional senilai 13.500.000, di mana biaya operasional ini biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas dari sebuah perusahaan. Nah, biasanya biaya operasional ini mencangkup mengenai penggajian karyawan, sewa atau perbaikan alat, dan juga transportasi dalam perjalanan. Nah, jika ditotalkan, total operation cost ini antara biaya produksi dan biaya operasional itu senilai 50 juta. Selanjutnya, proyeksi pendapatan dan BEP. Pertama, saya menjelaskan proyeksi pendapatan selama 6 bulan. Untuk pendapatan di bulan pertama ini sejumlah 80 juta. Untuk pengeluarannya itu ada fixed cost, variable cost, dan biaya operasional. Nah, total dari pengeluaran di bulan pertama ini senilai 50 juta dihasilkan dari penjumlahan dari fixed cost, variable cost, dan biaya operasional. Dan untuk total pendapatan di bulan pertama ini senilai 30 juta. Untuk bulan kedua, pendapatannya 165 juta, dan total pengeluarannya senilai 100 juta. Dan total pendapatannya di bulan kedua senilai 65 juta. Kemudian untuk bulan ketiga ini pendapatannya 255 juta, untuk total pengeluarannya 150 juta, dan total pendapatan 105 juta. Untuk total pendapatan ini diperoleh dari pengurangan dari pendapatan dikurang total pengeluaran. Kemudian di bulan keempat ini pendapatannya 270 juta, kemudian total pengeluarannya 150 juta, dan total pendapatan di bulan keempat ini 120 juta. Di bulan kelima pendapatannya 490 juta, untuk total pengeluarannya 200 juta, dan total pendapatannya 290 juta. Dan di bulan ke-6 ini kami mengalami penurunan. Untuk pendapatannya 465 juta, untuk total pengeluarannya 250 juta, dan total pendapatannya 215 juta. Selanjutnya yang kedua ini analisis BEP. Nah, tujuan dari analisis BEP ini untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, di sini untuk
biaya tetapnya itu 21.500.000 dan untuk harganya 50 juta dikurangi dengan variabel costnya 15 juta, maka diperoleh BEP senilai 0,614. Jadi untuk mencapai break-even point ini, Dream Wedding harus menjual minimal 0,614 atau 6 paket wedding per satu periode. Selanjutnya berkaitan dengan proyeksi cash flow, saya akan menjelaskan proyeksi cash flow untuk 6 bulan pertama. Yang pertama ada arus kas masuk. Arus kas masuk itu berasal dari hasil penjualan, pinjaman, dan tagihan. Karena kita menggunakan modal pribadi, jadi pinjamannya 0 sampai bulan ke-6. Terus terdapat juga arus kas keluar yang berasal dari fixed cost, variable cost, dan biaya operasional. Selisih kas diperoleh dari pengurangan arus kas keluar dikurangi arus kas yang masuk. Saldo kas awal dan juga ada kas yang tersedia dari selisih kas ditambah dengan saldo kas awalnya. Kemudian keenam, kewajiban terhadap bank terdiri dari angsuran, bunga, serta kewajiban terhadap bank. Nah, kewajiban terhadap bank ini kosong karena kita tidak melakukan peminjaman. Untuk yang poin 7 itu saldo kas akhir diperoleh dari kas yang tersedia dikurangi dari kewajiban terhadap bank. Karena kita tadi tidak meminjam, jadi poin nomor 7 itu sama dengan saldo kas yang tersedia di poin nomor 5. Untuk bulan pertama, Dream Wedding memiliki total arus kas masuk sebesar 58.500 dengan arus kas keluarnya sebesar 50 juta, sehingga diperoleh selisih 8.500 dengan tambahan saldo kas awal sebesar 22 juta, sehingga saldo kas yang tersedia pada bulan pertama sebesar 30.500. Kemudian pada bulan kedua, total arus kas masuknya sebesar 122 juta rupiah, dengan total arus kas keluarnya 100 juta. Sehingga diperoleh selisih sebesar 22 juta ditambah dengan saldo kas awalnya 40.500 menjadi 62.500. Untuk bulan ketiganya, Dream Wedding memperoleh total arus kas masuk sebesar 190.500 dikurangi dengan total arus kas keluarnya sebesar 150 juta sehingga diperoleh angka 40.500.000 rupiah. Ditambahkan dengan saldo kas awal 55.500 menjadi 96 juta. Kemudian pada bulan keempat, arus kas yang masuk sebesar 205.500.000 dengan total arus kas keluarnya 150 juta, sehingga terdapat selisih sebesar 55.500 ditambahkan dengan saldo kas awal 204 juta menjadi 259.500. Pada tahun kelima terjadi peningkatan menjadi total arus kas yang masuk sebesar 404 juta dengan total arus kas keluarnya 200 juta sehingga diperoleh selisih 204 juta. Dengan saldo kas awalnya 107 juta 500.000 menjadi 311.500. Untuk bulan ke-6 terjadi penurunan pada total arus kas yang masuk menjadi 357.500. Untuk total arus kas yang keluarnya 250 juta sehingga terdapat selisih sebesar 107.500 dan ditambahkan dengan saldo kas awal sebesar 187.532.700 rupiah menjadi saldo kas pada akhir bulan ke-6 sebesar 295.032.700. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya berkaitan dengan kinerja finansial dari Dream Wedding itu sendiri. Yang pertama, terdapat IRR atau Internal Rate of Return. Internal Rate of Return ini merupakan suatu tingkat pengembalian tahunan yang akan selalu diharapkan dalam suatu investasi. IRR yang baik adalah yang memiliki nilai lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima oleh
investor. Jika menggunakan IRR, maka investasi akan diterima apabila besarnya IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang digunakan sebagai biaya modal. Dan sebaliknya, IRR yang lebih kecil daripada biaya modal akan ditolak. Kemudian ada payback period. Payback period ini merupakan jangka waktu yang dibutuhkan agar dana investasi itu kembali sebagai kegiatan investasi dan bisa didapatkan kembali oleh para investor secara utuh. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka investasi itu semakin baik dan investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Dream Wedding ini. Selanjutnya berkaitan dengan perhitungan IRR. Boleh di next. Nah, sebelum kita menghitung IRR, kita terlebih dahulu harus mengetahui berapa nilai investasinya. Sebagaimana kita ketahui pada laporan sebelumnya, bahwa nilai investasi itu sebesar 252 juta dengan arus kas yang dihasilkan sebesar 1.725 juta selama 6 bulan. Dengan laba investasinya itu total diperoleh dari total penjualan dikurangi biaya investasi, sehingga laba investasinya itu sebesar 1.473 juta. Kemudian dihitung ROI. ROI diperoleh dari laba investasi dibagi nilai investasi awal dikali 100%, diperoleh angka 5,85%. Dan untuk ROA-nya diperoleh dari laba bersih dibagi total aset dikali 100%, sehingga diperoleh angka sebesar 4,18%. Kemudian net present value-nya diperoleh dari arus kas per 1 ditambah I dikuadratkan T dikurangi investasi awal, sehingga diperoleh nilai NPV ini sebesar 500.954.408. Nah, nilai NPV ini menunjukkan bahwa nilai NPV positif dan kemungkinan besar akan menguntungkan, sehingga manajer dapat menilai proyek. Nah, setelah dilakukan perhitungan untuk investasi, laba, ROA, ROI, dan NPV, kita baru dapat menyelesaikan perhitungan IRR sebagaimana rumus di sini, sehingga diperoleh IRR sebesar 20,05%. Selanjutnya, berkaitan dengan payback period. Payback period diperoleh dari total initial investment dibagi total cash flow dikali 6 bulan. Nah, menghasilkan angka 1. Hal ini berarti pada perhitungan di atas, payback period-nya itu sebesar 1 tahun atau 12 bulan. Maka investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang telah mereka berikan setelah menghabiskan waktu investasi selama 1 tahun atau 12 bulan di Dream Wedding ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu kesimpulan berdasarkan analisis finansial yang dilakukan, maka diperoleh nilai modal investasi itu sebesar 14 juta untuk kedua paket yang ditawarkan. Modal kerja yang dibutuhkan untuk paket pernikahan di rumah itu sebesar 21.500.000. Sedangkan untuk paket pernikahan di gedung atau outdoor itu sebesar 36.500.000. Nah, berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai BEP itu sebesar 0,614 atau ketika Dream Wedding BEP itu harus bisa menjual 6 paket dalam satu periode. Nah, berdasarkan perhitungan, maka diperoleh IRR itu sebesar 20,5%, lebih besar dari nilai rate on investment sebesar 5,85% dan nilai rate of asset sebesar 4,18%. Berdasarkan prinsip dasar IRR tadi, maka proyek Dream Wedding memiliki prospek yang baik. Adapun berdasarkan perhitungan payback period diperoleh nilai sebesar 1. Maka dapat diketahui bahwa modal yang dikeluarkan oleh proyek Wedding Dream setiap bulan akan kembali dibuang itu juga. Terus berdasarkan seluruh perhitungan yang telah dilakukan itu, maka dapat disimpulkan bahwa proyek Wedding Dream ini layak untuk dilaksanakan dan juga dijalankan. Untuk tindakan yang kami lakukan agar tujuan bisa tercapai, berdasarkan analisis dan juga kesimpulan yang telah dijabarkan di atas,
adalah dengan merealisasikan proyek dream wedding. Sebelum merealisasikan sebaiknya itu dilakukan analisis potensi pasar dan juga kompetitor terlebih dahulu untuk memastikan strategi yang akan dibangun dalam mempertahankan bisnis di tengah kompetisi wedding organizer. Dan setelah itu melakukan analisis potensi pasar dan kompetitor dilakukan dengan menganalisis STP dan penyusunan strategi marketing untuk mengetahui kondisi pasar, menjangkau target konsumen yang akan menggunakan jasa dream wedding. Sekian dan terima kasih, akan saya kembalikan kepada teman saya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.